Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pemirsa JBN Channel? Kita berjumpa lagi di acara Pelangi Budaya Nusantara bersama kita Budaya Maju. Pada malam ini saya ingin menghadirkan salah seorang wanita pendongeng. Beliau adalah Dewi Sukma Mukaromi MPD yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Bagaimana perbincangan kita malam ini? Ikuti saja. Kita tertarik nih, salah satunya adalah dunia kerelawanan. Selain Relawan. dunia kerelawanan, juga ternyata karena memang saya senang dengan anak-anak, salah satu jalannya adalah dengan eh, menjadi seorang pencerita atau pendongeng gitu, Pak. Jadi pada dasarnya karena senang anak-anak aja gitu. Bukan betul-betul seorang profesi pendongeng ya, tetapi memang kita pengajar juga, pendongeng iya. Jadi bidang-bidang yang memang saling bersinggungan kita terlibat di situ gitu, Pak. Nah, kalau berlatih sebetulnya kan di sesi kita sebagai seorang pendidik itu kan memang diajarkan ya untuk kita bagaimana metode-metode untuk mendekati anak atau belajar bersama anak kan selalu diajarkan ya, salah satunya juga ada metode mendongeng. Tetapi pada saat kuliah itu memang tidak tergali ya maksudnya tergali itu ketika memang sudah jenjang pendidikan kita sudah selesai ya, kemudian kita di lapangan itu memang tertarik dengan sendirinya gitu kan Pak. Jadi memang tidak ada apa ya, tidak misalkan kita dari dulu tuh pas kuliah misalkan ya kita seneng ngedongeng, sebetulnya enggak gitu. Saat kuliah saat ini ya biasa saja, hanya saja tergali dengan sendirinya ketika memang dibutuhkan di lapangan ya. Oh itu ternyata ketika kita mencoba mendongeng ke anak-anak itu ada sebuah sensasi tersendiri ya ketika mereka ya. Jadi ketika kita misalkan membuat sesuatu yang lucu, melihat anak-anak bisa tertawa lepas gitu, nah itulah disitulah ternyata oh seru ya mendongeng itu, ketika kita bisa membuat anak-anak tertawa bahagia, nah itulah disitulah ketertarikan, mulai tertarik dengan mendongeng kira-kira sekitar tahun 2009 ya, tertariknya itu 2009, tetapi Ya. ternyata berkecimpungnya di 2015 ya. Jadi iya, karena kan jadi seorang perempuan itu kan berbagai macam lah kegiatannya ya, Iya, berumah tangga dan lain sebagainya gitu betul. kan. Jadi semua sudah selesai baru kita bisa fokus untuk bisa berbagi dengan yang lain. Anak-anak sudah besar dan lain sebagainya itu. Mm-mm. Jadi terjun itu sekitar tahun 2015 2015. gitu, Pak. Berarti Mm-mm. awal-awalnya lu ragu-ragu juga bisa nggak ya gitu kekiran dongeng. Kan Iya, nggak karena gampang ya kan? Nah. ya betul. Pada dasarnya sih karena pertama kita senang dulu sama anak-anak, itu yang jadi modal saya gitu ya. Hmm, Menjadi modal hmm, saya itu hmm, senang dulu nih, senang sama anak-anak. Terus memang saya juga kan orangnya senang ngobrol gitu kan, senang iya. senang berbicara di depan umum gitu kan. Nah, itu juga apa salah satu modal kita untuk bercerita. Tetapi memang yang menjadi kesulitan itu adalah ketika kita awal-awal itu yang tidak pede itu harus mungkin banyak teman-teman juga yang ketika mendongeng itu aduh harus merubah suara dan sebagainya. Nah, itu mungkin tantangannya ya. Iya, benar. Tetapi kalau saya itu tidak menjadi sebuah beban ya. Maksudnya Hmm, ketika ada wah harus karakter suara begini, itu tidak menjadikan beban buat saya karena saya berpikir seperti bercerita itu yang penting bisa bikin anak-anak senang, itu benar. terus bisa bikin anak-anak memperhatikan kita, pesan yang kita sampaikan udah bisa dipahami, itu sudah sukses sebetulnya. Sukses ya. Jadi tidak perlu harus punya karakter yang seperti apa, itu hanya bonus saja. Oh Ya, gitu. jadi kalau bisa bersuara A, bersuara B, bersuara C, itu adalah bonus. Tetapi Hmm, poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ke anak-anak
tapi dengan cara yang menyenangkan. Itu poin pentingnya. Jadi kadang-kadang orang itu takut duluan kalau mendongeng tuh Pak. Udah benar-benar. takut duluan, aduh harus bisa suaranya, saya nggak bisa, nggak mau deh dongeng. Nah, udah langsung begitu, jadi udah langsung takut duluan. Makanya kadang-kadang saya itu suka bilang sama teman-teman itu, kita jangan ngikutin orang ya, mestinya kita berpatokan saya harus seperti pendongeng nasional si A, si B, si C. Tidak akan bisa ya, Iya, iya, karena iya. setiap orang punya potensi kemampuan yang berbeda-beda. Yang penting itu kita memanfaatkan, mengoptimalkan apa yang kita miliki. Itu apa yang kita bisa, itu yang kita optimalkan. Jadi kita tidak terbebani dengan harus bisa bersuara apa, misalkan suara apa, misalkan mobil atau suara apa yang sulit misalkan. Karena kan kalau untuk kita sebagai orang yang sehari-hari bekerja di dunia kan tidak punya waktu juga untuk berlatih sedemikian rupa, karena semua itu harus diperoleh dengan latihan. Bisa membuat suara bermacam-macam suara itu tidak instan. Jadi Iya, iya. kalau seperti saya sebagai pendidik, sebagai dosen juga, sebagai apa juga misalkan, kan harus punya waktu juga kalau mau latihan seperti pendongeng profesional yang hanya profesinya itu misalkan, kan seperti itu. Jadi saya bilang pada teman-teman bahwa uh, gunakan potensi yang kita punya. Misalkan apa, Anda bisa berpuisi, maka modifikasilah dongeng Anda dengan puisi, gitu kan. Misalkan Anda itu bisa bernyanyi, modifikasilah dongeng Anda dengan bernyanyi. Jadi jangan sampai kita ingin mengikuti orang dan kita merasa itu berat, sehingga kita akhirnya tidak mau mendongeng. Yang membedakan Mbak Dewi dengan yang lain pendongeng lainnya apa nih? Kalau dari Mbak Apa ya? Dewi sendiri ya ciri khasnya. Kalau saya sih apa ya? Kalau saya sih sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau saya sesuai kebutuhan. Jadi misalkan artinya gini, untuk menjadi sebuah standar kita bisa gitu ya. Artinya misalkan ketika kita harus bermain dengan boneka, misalkan kelihatan ya, oh nggak Iya kelihatan ya, nih. kelihatan kelihatan. Tuh, Oh misalkan dongeng gini, jadi Mbak tuh. gitu misalkan gitu ya. Aduh, aku lapar banget nih, misalkan gitu ya. Jadi kita ketika kita, kalau saya dasarnya adalah seorang pendidik ya Pak ya. Jadi saya harus mampu menggunakan berbagai media pembelajaran untuk bercerita. Jadi saya sih seperti itu. Background saya pendidik, jadi saya tidak mematok saya punya bisa yang mana, tapi insya Allah semua bisa gitulah gitu. Intinya seperti itu, karena dasarnya background saya pendidik. Jadi ketika dongeng ini dimanfaatkan untuk dunia pendidikan, insya Allah itu background sesuai dengan apa yang saya geluti gitu. Jadi seperti itu sih Pak. Bahkan kita harus mampu menciptakan, sebagai tantangan seorang pendidik itu mampu menciptakan media-media yang baru ya. Jadi misalkan tidak hanya boneka, kita harus bisa bercerita dengan lagu. Bisa nggak Bunda Dewi? Insya Allah bisa gitu kan. Jadi berbagai macam teknik harus kita kuasai sih, seperti itu. Artinya Kalau dari saya ya. kalau semua pendidik itu apakah itu diharuskan, diwajibkan itu mereka bisa mendongeng atau gimana nih Mbak Dewi? Nah, Kalau sebetulnya itu salah satu metode juga yang harus dikuasai oleh guru. dikuasai. Nah, iya betul, salah satu metode yang harus dikuasai oleh guru supaya anak-anak kan tidak jenuh dengan apa yang disampaikan. Kalau hanya instruksi itu kan membosankan, tetapi dongeng ini adalah pemberian atau penyampaian materi, tetapi dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih menyenangkan, sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu tidak monoton ya. Ada yang menariknya, tiba-tiba misalkan guru berhitung dengan suara yang suara anak-anak misalkan, kan itu kan sesuatu yang menarik buat anak-anak ya gitu. Jadi ini harus dilakukan oleh guru-guru, dan memang tantangannya adalah tidak semua guru ternyata walaupun sudah menjadi guru bisa menguasai ini gitu, karena tadi merasa saya nggak bisa kalau kayak gitu. Nah itu jadi sudah merasa ngeper duluan Udah Pak ngeper Sofyan duluan. ya.
saya udah sendiri ngeper aja. duluan, Ya udah mungkin saya takut, aduh nggak bisa deh gitu kan, udah langsung begitu, udah langsung nyerah. Padahal sebetulnya mendongeng itu paling mudah gitu ya, metode yang paling mudah menurut saya ya, metode yang paling mudah karena setiap hari kita lakukan Pak Sopyan. Ini saya juga hmm, sedang ngedongeng nih sama Pak benar Sopyan benar ya. benar Secara tidak langsung kan ini modal dasar. ya. Nah, jadi sebetulnya mendongeng ini atau bercerita ini bisa dikuasai dengan mudah oleh siapapun gitu. Jadi semua bisa jadi ahli pendongeng, Pak Sopyan, Wah, ya, berarti kalau gitu saya gitu. saya boleh dong jadi pendongeng juga nih Mbak Dewi ya. Bisa, Pak Sopyan. Nah, ini Pak Sopyan jagonya. Saja memang tadi ada hal-hal yang mungkin ketika bercerita itu kan harus ada tips-tipsnya supaya menarik untuk Benar anak-anak benar gitu ya. benar. Jadi tidak mudah kalau Pak Sopyan ngomongnya datar saja kan mungkin anak-anak juga Iya. atau yang ngedengerin Heeh. bosen ya langsung. Jadi memang nah teknik-teknik itu yang mungkin harus dikuasai atau dipahami dulu gitu ya. Nah, kebanyakan guru itu sudah melihatnya yang profesional dulu Pak Sopyan ya. Jadi udah ngeliat tuh udah yang wah udah yang bisa atraksi apa gitu ya. Kalau saya bilang itu Iya. atraksi. Udah bisa suara itu mungkin satu suara gitu kan mereka tuh nah ternyata dongeng itu susah banget ya gitu. Padahal dongeng itu sebetulnya hal yang sehari-hari kita lakukan gitu. Tapi sampai sejauh Itu ini seperti itu. anak-anak ada nggak dari Betul. anak-anak yang di ini yang diajar Bu Dewi ini kepengen artinya seperti jadi Mbak Dewi juga menjadi pendongeng gitu. Mungkin sebetulnya kita itu menjadi salah satu pendongeng itu menjadi salah satu sosok inspirasi ya untuk Ya ya benar anak-anak ya. benar benar. Kenapa? Karena ketika kita yang saya alami ya ketika Hmm, kita mendongeng itu kan hmm, bisa walaupun kita baru ketemu nih Pak Sopyan ya bisa hmm, membuat mereka itu tertarik sama kita, hmm, bisa membuat mereka itu nurutin kita ya maksudnya hmm. Iya kita ya. mampu Nah, menghipnotis mereka gitu itu ya yang saya maksud Mbak kadang-kadang. Dewi. Yang saya maksud Nah, ada nggak anak-anak itu yang menirukan gayanya Mbak Dewi waktu mendongeng setelah mendengar. iya Nah itu berarti di situ banyak kelihatan banyak Pak ketertarikan. Sopyan. Nah itulah Iya. itu menjadi salah satu kesuksesan kita ya Pak Sopyan ya Iya, iya, ketika kita benar. mampu eh, menghipnotis anak-anak meniru apa yang kita lakukan misalkan atau melakukan pesan-pesan yang ada dalam cerita yang kita sampaikan itu adalah salah satu kesuksesan dari sebuah penyampaian pesan ya. Iya, iya, Jadi iya. misalkan seperti ini Pak Sopyan. Suatu hari itu saya pernah bercerita di sebuah sekolah dasar ya. Kebetulan ada event, kita bercerita di sana. Nah, ternyata dari sekian ratus anak SD itu kan paling sedikit berapa sih Pak Sopyan? 300 ya? Iya, 500 iya. misalkan ya. Nah, banyak sekali apalagi yang negeri kan. Di Bandung itu sekitar 500 anak. Nah, 500 anak. dari sekian anak itu ada satu anak yang menurut teman-temannya dia adalah anak yang bandel, anak yang badung. Jadi anak SD tapi rambutnya sudah berwarna apa ya itu emas ya Langsung. Pak Sofian ya. Iya. Sudah ada warnanya itu anak SD ya. Dan Gila ubanan. mereka itu bilang ya mereka itu bilang bahwa anak itu anak yang bandel. Tapi ternyata ketika kita sudah selesai, saya kan nggak tahu nih, ketika sudah saya selesai bercerita, anak itu langsung nyamperin saya, langsung minta salaman, langsung dia ngikutin sehari-hari saat saya di sekolah itu dia langsung ngikutin, ngebuntutin kayak anak ayam Pak Sofian, anak ayam sama induknya. Nah, gitu. Terus anak-anaknya bilang, teman-temannya Iya. bilang gini, Bu, dia tuh anak Badung Bu, gitu. Ternyata saya bilang gini, pas saya lihat, oh iya rambutnya berwarnanya lain tuh, gitu kan, beda sendiri itu. Ternyata kehadiran kita itu menjadi salah satu pemberi kebahagiaan buat mereka. Kemudian mereka pun merasa diterima oleh kita karena kan menjadi seorang pendongeng itu harus terbuka hatinya ya Pak Sofian ya. Jadi dia harus mampu menerima siapapun anak itu kan gitu ya. Jadi mungkin dia merasa dia diterima, sosok kita itu melekat di dia. Jadi sampai saya mau pulang pun dia ngikutin saya gitu kan. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang menarik ya.
kenapa ini anak yang dianggap oleh teman-temannya Badung kok mau ngebuntutin saya gitu kan? Padahal, padahal kan istilahnya sebegitunya lah kesan untuk ketika kita mampu mendekatkan diri dengan anak-anak lewat cerita. Ataupun ditunjukkan juga di hari yang sama itu ada anak-anak mungkin kelas 4 atau kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 itu dia tiba-tiba datang Pak Sopyan ya, datang terus tiba-tiba dia ngasih kue ke saya Pak Sopyan. Coba saya lagi duduk nih, lagi istirahat, tiba-tiba saya mau pulang tuh, Bunda, ini ada makanan buat Bunda. Saya bilang, kenapa ngasih makanan? Kita pengen aja ngasih makanan, kamu bawa uang jajan berapa? Kan kita pikirnya begitu Pak Sopyan. Anak sekecil itu dia mau memberikan sesuatu yang dia anggap spesial untuk orang lain, orang yang baru dia temui kan gitu kan. Artinya kita mampu masuk ke dalam hatinya yang paling dalam sampai dia bisa tergerak untuk memberikan sesuatu kepada kita, orang yang baru dia temui. Itu menjadi kesan-kesan yang luar biasa. Memang di setiap kita berkunjung ke sekolah-sekolah itu selalu saja ada kesan-kesan tersendiri dari yang seperti apa itu luar biasa. Apalagi kalau mendongengnya buat anak PAUD nih Pak Sopyan yang lebih kecil lagi, lebih seru lagi Pak Sopyan itu. Mereka kan rata-rata lebih seru lagi. Anak-anak kecil apalagi usia PAUD ini, usia dini kan mereka tuh paling suka namanya menirukan ya kan. Kita contohnya sekarang dengan banyak betul. TikTok, ya kan? Banyak TikTokan sekarang. Kita masukin dengan yang hal-hal positif seperti Mbak Dewi lakukan. Nah mungkin memang ya terobosan itu juga menjadi pemikiran saya sih Pak ya. Iya. Pada awalnya kan memang kita juga sebuah aplikasi itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya kan betul. Seperti itu menggunakannya. Nah walaupun di sisi lain banyak ya istilahnya banyak hal-hal yang menurut saya memang ini, tapi tergantung memang kita memanfaatkannya. Nah itu juga menjadi PR juga Pak Sopyan nih. Benar. Baru mau download juga tuh. Karena memang anak-anak itu larinya ke sana Pak Sopyan ya. Mau tidak mau kita harus ada juga di sana gitu. Benar. Kalau kita tidak bergerak di situ, nanti mereka akan tidak ada pilihan ya. Tidak ada pilihan yang bisa bermanfaat untuk mereka. Jadi karena suguhannya seperti itu, ya sudah itu yang diserapkan. Tapi kalau mungkin kalau kita memberikan suguhan lain di aplikasi yang sama mungkin akan ada manfaatnya. Mungkin seperti itu ya Pak Sopyan ya. Berapa banyak nih dongeng yang dikuasai Mbak Dewi? Dikuasai ya, bingung juga ya tanya gitu ya. Jadi malah kebanyakan dari kita itu karena mungkin versi saya adalah dongeng fantasi ya Pak Sopyan ya. Jadi banyak dari kita yang memang dongengnya itu ngarang Pak Sopyan yang ngarang berkreasi gitu. Jadi jadi banyak yang kita kreasikan. Kadang-kadang mungkin kita cari bacaan dari buku ya, kemudian ini dari buku seperti ini kita modifikasi, banyaknya seperti itu sih Pak Sopyan ya. Jadi memodifikasi, apalagi kita banyaknya pesanan ya. Pesanan itu artinya saya misalkan dari pengundang itu saya mau tema ini, otomatis kan itu kita cari lagi nih gitu apa ya gitu. Kadang-kadang kita tidak menggunakan dongeng yang sama itu beberapa kali, besok lagi udah ganti lagi ceritanya, besok lagi udah ganti lagi. Sesuaikan dengan request ya Mbak. Ya request ya, pesanannya requestnya apa gitu, temanya apa ya kita menyesuaikan itu gitu. Ini maunya apa, di tema apa atau dalam rangka kegiatan apa, jadi kita menyesuaikan juga Pak Sopyan seperti itu. Saya request boleh nggak nih nanti dongeng? Dongeng apa ya Pak Sopyan ya? Dongeng pandemi. Ada lagi nih pertanyaan, dongeng apa yang paling disukai oleh Mbak Dewi selama mendongeng? Nah, saya nggak ada dongeng favorit sih ya, tapi yang jadi PR saya adalah bagaimana menceritakan kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi kita menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak. Itu sih mungkin PR juga buat saya ya. Jadi tantangan buat saya karena
itu seharusnya juga menjadi modal utama kita sebagai seorang muslim, yaitu mungkin yang Benar, jadi PR ya Pak Sofyan ya. benar, benar. Kalau dongeng favorit sih saya kayaknya seneng-seneng aja kalau bercerita tuh apa juga ya Pak Sofyan ya. Tapi yang menjadi PR saya itu seperti itu karena eh, kisah ini kan eh, harus kita sebagai seorang muslim itu harus hafal ya Pak Sofyan ya. Benar, benar. Nah itu juga menjadi PR buat saya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan kisah itu berbeda dengan menyampaikan yang namanya cerita biasa ya yang kita bisa ngarang bebas itu percakapannya kita bebas. Nah itu kalau dengan kisah-kisah itu kan harus ada etikanya Benar, benar. ya, etika kita tidak boleh sembarangan modifikasi. Nah tetapi dengan etika-etika itu bagaimana cara kita untuk bisa membuat anak tetap senang gitu kan. Nah, Jadi jangan sampai aduh terasa berat nih cerita kisah Rasul atau kisah Nabi itu menjadi berat karena memang materinya pun seperti itu kan gitu. Tetapi bagaimana dengan materi kisah Rasul tetapi kita bisa angkat menjadi sesuatu yang menyenangkan juga untuk anak-anak. Itu sih Pak Sofyan nah, ya intinya yang itu harus ya. menjadi PR. Kemudian apa saja nih upaya yang dilakukan untuk menarik minat anak-anak ini Ya. masyarakat juga nih supaya nanti ikut juga menggerakkan dongeng. Iya, jadi kita sih biasanya begini, kalau untuk anak-anak itu kita kan yang penting harus menyenangkan itu dengan cara tadi memanfaatkan berbagai kemampuan yang kita punya. Misalkan saya bisa bikin media, misal ya. Iya, Ini misalkan ini nggak kelihatan juga ya. Misalkan saya bikin media iya, nih, iya, mau iya. cerita corona misalkan nih, Ah, kita bikin media kayak gini misalkan iya, ya. iya, iya. Nah, Nah ini kan sudah si ada kan, corona nih. berarti untuk Nah, saya ini dongeng nih. corona. Nah, ini corona ya. Nah, ini corona. Misalkan corona corona sama siapa? Misalkan sama sama Putri Sabun misalkan ya. Nah, ini kayak gini kan gitu ya. Jadi corona dan Putri Sabun. Jadi kita harus mampu selain menyiapkan ceritanya, harus mampu juga menyiapkan apa media pendukungnya Media yang pendukung. menarik buat anak-anak seperti apa. Karena anak-anak itu memang harus disertai dengan media itu akan lebih menarik ya, Lebih menarik. dengan media kemudian dengan suara kita yang bisa berubah-ubah Bisa berubah. atau dengan kemampuan lain misalkan kita sambil bernyanyi. Nah itu juga bisa menarik untuk anak-anak. Jadi intinya tidak monoton. Kreasinya harus selalu ada atau harus selalu baru. Kalau anaknya itu saja kan berarti harus apalagi nih, apalagi yang baru nih biar nggak bosan, apalagi gitu. Iya. Tapi karena kita anaknya beda-beda nih, Pak Sofyan keliling-keliling ya. Iya, iya. Jadi kita medianya paling ganti 1-2 kali. Nanti mungkin saya nih besok mau pakai ini ngedongengnya, nanti ganti lagi gitu. Inti sih saya lebih ke sana sih supaya tidak bosan. Jadi bisa menggunakan berbagai media juga gitu. Artinya tadi Pak kalau Sofyan. dengan cara yang dilakukan itu mungkin minat-minat anak-anak untuk mendengarkan Nah, dongeng, iya. minimal mendengarkan dongeng lah biar nggak usah jadi pendongeng. Ya Mm-mm. saya kan kebetulan ada teman juga salah seorang pendongeng di Kaltim namanya Bang Sabir. Dia keliling nih Mbak. Dan Iya. dalam rangka untuk melestarikan budaya dongeng ini Mm-mm. sendiri kan sekarang ini sudah mungkin ya sudah hampir dikatakan sudah mulai langka ya kan orang-orang yang bisa Iya, mendongeng seperti Mbak. betul. Nah, kemudian Nah, itu nih, kita silakan Mbak. ya, kita sosialisasinya ke misalkan karena saya punya lembaga ya. Hmm. Kita juga sosialisasikan tuh Pak Sofian ke orang tua. Bagaimana kalau kita mau ngebacain buku cerita nih. Kalau orang tua kan pakai boneka misalkan gak punya nih, kita pakai buku cerita. Bagaimana cara membacakannya kepada anak. Terus bagaimana kita kalau berekspresinya seperti apa, membacanya seperti apa. Nah, kita juga suka mengadakan pelatihan itu, Pak Sofian. Iya. Baik untuk orang tua ataupun untuk guru-guru tadi, supaya mereka nggak takut nih buat ngedongeng. Ya, jadi jangan sampai, wah ngedongeng saya nggak bisa deh ngedongeng, padahal ngedongeng itu gampang kan gitu. Gampang. Seperti yang saya lakukan Gampang. sama Pak Sofian ini kan lagi mendongeng kita Iya, ya. iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi merubah apa namanya paradigma atau pandangan-pandangan bahwa mendongeng itu susah, mendongeng itu apa nggak menarik atau tidak bermanfaat. Justru mendongeng ini
insya Allah banyak manfaatnya untuk anak-anak Amin, amin, gitu. amin. Kemudian Seperti itu Pak Sopyan. yang terakhir ini Mbak, waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih, pesan-pesan yang ingin disampaikan Mbak Dewi. Nah, baik kepada masyarakat untuk kegiatan dongeng Mbak sendiri lah. Kemudian kepada mungkin kepada pemerintah juga bagaimana eh, perhatian pemerintah terhadap dongeng ini ke depannya agar Ya, dongeng betul. ini lebih 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 di apa namanya dibudayakan. Ya, terima kasih Pak Sopyan. Nah, mudah-mudahan akan semakin banyak lagi orang tua yang menyadari pentingnya mendongeng, kemudian semakin banyak lagi guru-guru yang bisa mendongeng untuk anak-anaknya, karena anak-anak ini sangat membutuhkan sekali figur-figur yang menyenangkan untuk mereka ya. Jadi melihat guru itu tidak hanya selalu menegangkan, tetapi guru itu harus menjadi orang yang menyenangkan dan juga harus menjadi sosok yang bisa dekat dengan anak-anak. Salah satunya adalah dengan cara kita bisa mendongeng. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa mendukung Baik, akan amin. kegiatan ini ya, mendukung, melibatkan kami sebagai pendongeng dalam berbagai apa namanya ya, dalam berbagai kegiatan karena memang Kegiatan ini. banyak ya banyak kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak tetapi tidak menyentuh atau tidak apa ya Pak Sofyan, tidak tidak untuk anak-anak gitu ya. Jadi ketika memang event kita untuk anak-anak, maka buatlah kegiatan yang memang bisa Baik, dinikmati oleh mereka gitu ya. baik, Jangan baik. sampai eventnya anak-anak tapi dalamnya atau kegiatannya tidak bisa dinikmati Baik, oleh anak-anak itu sendiri gitu. Jadi seperti baik, itu Pak Sopyan baik, dari saya. baik. Oke, terima kasih Mbak Dewi ya, Mbak Dewi Sukma Mukaromi MPD dari Jawa Barat. Beliau Ya, ini dari Bandung Pak Sopyan dari ya. Bandung, lebih dikenal dengan Dewi Dongeng ya Mbak ya. Ya, Bunda Dewi, Dewi Bunda Dewi. pendongeng, Ya. Insya Allah. Ini kan tadi hasil perbincangan Mudah-mudahan. kami dengan Mbak Dewi, pendongeng dari Jawa Barat dalam Pelangi Budaya Nusantara. Kita kembali akan berjumpa di waktu-waktu yang akan datang, tentunya dengan cerita-cerita budaya lain. Kita bertemu lagi. Ya, Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan. Sukses selalu Sama-sama. semuanya.